Perkataan itu membuat pegawai lain tersenyum sinis. Tak ada satupun yang membela. Dengan hati yang mulai terasa dingin, Joko berdiri dan meninggalkan meja itu. Ia berjalan keluar, masih dalam penyamaran. Tapi satu hal sudah jelas. Livia tak mengenali ketulusan saat tidak dibungkus kemewahan. Dan kini, permainan baru saja dimulai. Joko, atau lebih tepatnya, Albert, punya rencana besar untuk membuka topeng semua orang di ruangan itu. Joko keluar dari ruang customer service dengan langkah berat. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya terasa ditusuk berkali-kali. Di luar, ia duduk di pojok taman kecil dekat parkiran, tepat di bawah pohon mangga yang rindang. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia masih berharap semua itu hanya kesalahpahaman. Mungkin Livia sedang stres. Mungkin dia hanya lupa caranya bersikap manusiawi. Namun, harapan itu perlahan hancur saat Joko melihat Livia keluar ruangan bersama teman-teman kerjanya. Mereka tidak tahu kalau Joko masih di dekat situ. Dari jauh, suara tawa mereka terdengar jelas. "Gila, itu orang dari mana sih? Berani-beraninya masuk bank kayak gitu. Ngaku mau buka rekening. Gak sadar diri," ucap salah satu pegawai. Yang lebih parah, dia datang ke meja gue. Harusnya gue semprot parfum satu ruangan. Deh, sahut Livia sambil tertawa keras. Tawa mereka terasa seperti cambuk yang menyayat harga diri Joko. Tapi ia tetap diam. Ia menahan semuanya. Karena rencananya belum selesai. Sore harinya, setelah semua karyawan pulang, Joko kembali ke mobilnya yang terparkir jauh di luar gedung. Ia membuka pintu mobil mewah itu dan melepas wig serta jaket lusuh yang ia kenakan. Di balik itu semua, sosok Joko menghilang. Kini kembali menjadi Albert. Pria muda berpendidikan, cerdas, dan sangat terluka. Ia menatap gedung bank dari kejauhan dan berkata pelan, "Kita lihat, siapa yang sebenarnya pantas berdiri di balik meja itu." Besok pagi, bank itu akan mengadakan rapat besar. Ada kabar bahwa pemilik utama bank akan datang langsung. Semua karyawan sibuk bersih-bersih, menata meja, menyusun dokumen, dan mempersiapkan senyum terbaik mereka. Livia juga ikut heboh. Ia bahkan berdandan lebih cantik dari biasanya. Ia tahu, hari ini banyak pejabat penting yang akan hadir. Termasuk, katanya, anak pemilik bank. "Aku dengar anaknya masih muda, belum nikah, dan katanya cakep banget," bisik Livia ke temannya. Ia tak tahu bahwa pria yang ia hina kemarin adalah orang yang sedang ia harapkan muncul hari ini. Ironi yang sangat tajam. Di ruang tunggu utama, suasana mulai tegang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan lobi. Seorang pria muda keluar dengan jas rapi dan senyum tenang. Langkahnya tegap, wajahnya bersih dan karismatik. Semua mata tertuju padanya. "Itu dia, anak pemilik bank," teriak seorang manajer. Livia berdiri terpaku. Wajahnya mendadak pucat. Ia mengenali pria itu, terlalu familiar. Tapi hatinya menolak percaya. "Tidak mungkin, itu Joko?" bisiknya dengan suara gemetar. Tapi semuanya menjadi jelas saat pria itu berdiri di tengah ruangan dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi semuanya. Saya Albert, pewaris utama dari bank ini." Ruangan langsung sunyi. Tak ada yang berani bicara. Satpam yang kemarin mengusirnya menunduk malu. Pegawai yang tertawa melihatnya kemarin gemetar. Dan Livia hanya bisa menahan napas, menyadari bahwa semua yang ia banggakan telah memakan dirinya sendiri. Albert menatap sekeliling. Tak ada amarah di matanya, hanya kecewa yang dalam. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih untuk pelayanan kalian kemarin.